Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pujian itu kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang berhak kita puji dan kita puja. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Kita selalu bermohon kepada Allah ampunannya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, memang dia sudah pantas untuk sesat, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasulnya dan hambanya Allah, yang tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah SAW. Apabila seseorang diikuti tanpa ada dalil, maka dia sungguh sudah diikuti dengan sesat. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang sudah menciptakan kita, yang sudah memelihara kita, mengatur segala macam urusan kita. Kemudian Allah juga yang sudah memberikan kita rezeki, maka sudah sepantasnya kita melaksanakan haknya Allah terhadap makhluknya. Yaitu haknya Allah adalah an ya'budu, atas makhluknya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Adalah haknya Allah yang harus dijalankan oleh semua makhluk-makhluknya adalah mereka menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah di dalam peribadatan sedikit pun, dengan sesuatu pun tidak boleh mempersekutukan Allah. Dan apabila makhluknya jin dan manusia yang terbebani syariat ini, yang suka membantah itu ya jin dan manusia inilah. Kalau mereka sudah melaksanakan haknya Allah terhadap makhluknya, maka Allah akan memberikan hak mereka. Haknya makhluk terhadap Allah adalah Allah tidak akan menyiksa makhluknya apabila mereka sudah menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, Allah sebagai pemberi kita rezeki, Allah memberikan kita kekuatan. Sehingga dengan kekuatan tersebut kita bisa menjalankan kehidupan kita, ya. Kita bisa menikmati segala macam kenikmatan, makan kita terasa enak, kemudian kita bisa berjalan, bisa berbicara, bisa melihat. Nah, ini semuanya Allah yang memberikan kita kekuatan. Ya. Apabila kekuatan itu sudah Allah tarik dari kita, maka kita tidak bisa apa-apa lagi. Nah, jadi semua kekuatan, semua energi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana energi itu dihasilkan, ya. Bagaimana transport energi yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, jadi secara garis besar dalam ilmu sains, ya, organisme itu dibagi menjadi dua, ya. Makhluk hidup itu dibagi dua. Yang pertama adalah dia bersifat autotrof. Nah, jadi dia bisa membuat makanan, ya, membuat makanan sendiri dari energi yang tersedia, ya. Jadi ini
adalah organisme yang disebut dengan autotrof atau disebut dengan produser, ya. Dia bisa memproduksi makanannya sendiri, ya, dari dia merangkai energi-energi yang tersedia di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah heterotrof. Jadi ini konsumer, ya. Jadi tidak bisa membuat energi sendiri, jadi mereka memperoleh energi dari makanan yang mereka makan. Ya, jadi mereka makan makhluk lain agar untuk mendapatkan protein, kemudian energi yang bisa mereka gunakan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, yang autotrof ini dia bisa mengikat energi yang besar yang berasal dari sinar matahari, ya. Jadi sinar matahari ini akan menghasilkan panas, kemudian panasnya ini akan ditangkap oleh zat hijau daun atau klorofil. Kemudian oleh klorofil tersebut dia akan diikatkan bersama air, kemudian karbon dioksida sehingga bisa menjadi oksigen dan bahan makanan, glukosa. Ya, kemudian dari glukosa juga bisa dibuat protein dan lemak. Nah, ini organisme-organisme yang tergolong autotrof ini contohnya tanaman, ya. Kemudian beberapa bakteri dia juga bisa dia menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian alga, ya. Jadi alga, tanaman-tanaman dan beberapa bakteri. Nah, kemudian untuk yang heterotrof, mereka memerlukan makhluk lain untuk dimakan, ya. Seperti hewan, ya. Hewan ada yang memakan rumput seperti belalang, ya. Nah, kemudian ada yang memakan hewan lain seperti kodok, ini dia memakan belalang, ya, atau hewan-hewan lain. Kemudian sebagian besar bakteri dia juga merupakan heterotrof, ya. Kemudian fungi, ya, jamur dia juga bersifat heterotrof. Jadi dia memakan makanan dari makhluk lain, ya. Nah, ini adalah pembagian organisme secara garis besar. Jadi organisme yang melakukan fotosintesis yang bisa membuat makanannya sendiri itu adalah organisme autotrof, sedangkan organisme heterotrof ya dia melakukan respirasi dan memperoleh energi dari proses metabolisme makanan, ya. Nah, ini Allah yang menurunkan air hujan, ya. Kemudian Allah yang ini memperjalankan matahari sehingga dari air hujan, sinar matahari bisa ditumbuhkan dengannya rumput-rumputan, ya. Kemudian rumput-rumputan itu dimakan oleh hewan-hewan ternak kita, ya. Dari hewan ternak tersebut kita bisa manfaatkan dagingnya, telurnya, susunya, ya. Maka itu akan menjadi kesenangan bagi kita, ya. Nah, jadi bioenergetika ini atau termodinamika biokimia ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Ya, jadi sistem biologis itu adalah sistem yang isotermik. Jadi dia akan tetap sama ininya, energi yang berada di dalamnya dan menggunakan energi kimia untuk menggerakkan proses kehidupan. Jadi proses kita bergerak, ya, kemudian bereproduksi, nah itu menggunakan semua energi dari energi kimia, ya. Nah, kemudian cara hewan mendapatkan bahan bakar yang sesuai dari makanannya itu adalah cara mereka, ya, untuk menyediakan energi yang diperlukan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya. Nah, jadi kita perlu memahami tentang nutrisi dan metabolisme normal dalam hal ini, ya. Kemudian kalau tanpa ada makanan, ya, tanpa ada energi, akan terjadi deplesi atau kekurangan cadangan energi. Yang semakin lama akan semakin habis, ya. Kemudian akan menjadi bentuk kekurangan energi, ketidakseimbangan energi, dan kemudian bisa menyebabkan kematian. Ya. Nah, jadi pada dasarnya tubuh kita setiap hari memerlukan energi yang tetap, ya, untuk menjalankan metabolisme tubuh. Nah, energi tersebut berasal dari makanan yang kita makan, ya. Nah, kelebihan dari makanan yang kita makan ini akan kita simpan dalam bentuk cadangan makanan.
ya. Bisa dalam bentuk glikogen atau dia bisa dalam bentuk triasilgliserol yang disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak, ya. Nah, semakin banyak kita menyimpan, ya tentu berat badan kita akan semakin berat, ya. Jadi sewaktu-waktu pada kondisi kita kekurangan makan, ya, atau tidak ada asupan yang masuk, maka cadangan makanan tersebut akan digunakan, dirombak untuk menjaga energi basal sehingga tubuh kita tetap bisa bermetabolisme dengan normal. Jadi yang pertama akan dibakar itu adalah glikogen dulu, kemudian setelah itu baru akan dilakukan pembakaran lemak, lipolisis, ya. Kalau sudah habis lemak dan glikogennya, baru akan terjadi perombakan protein di otot, ya. Nah, tubuh kita adalah tergolong hewan bukan hewan, ya. Kita ini tergolong berdarah panas, ya. Jadi bagaimanapun juga kondisi di luar, mau kondisinya sangat dingin, ya, misalkan di daerah kutub di mana suhu itu bisa 0 derajat Celcius, atau di daerah panas di padang pasir 40 derajat lebih, 45 derajat. Nah, tubuh kita ini tetap dia akan mempertahankan kondisi optimalnya, yaitu pada suhu temperatur normal, ya, 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, yang mengendalikan termogenesis ini adalah hormon tiroid, ya. Jadi hormon tiroid ini akan mengendalikan laju metabolisme tubuh kita, ya. Nah, jadi pada saat temperatur suhu lingkungan kita lebih dingin, ya, misalkan kita di suhu ruangan ber-AC atau kita di tempat yang mengalami musim dingin, maka hipotalamus itu akan menstimulasi kelenjar tiroid, ya, dengan cara melepaskan hormon thyroid stimulating hormone atau TSH, ya. Dan kemudian TSH ini mempunyai reseptor di kelenjar tiroid, sehingga tiroid itu akan menghasilkan hormon tiroksin, ya, T3 dan T4. Nah, kemudian hormon inilah yang mempunyai reseptor di seluruh tubuh kita, ya, sehingga mereka itu akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga tubuh itu akan menghasilkan panas, ya, menghasilkan temperatur suhu tubuh. Nah, pada tempat yang lebih panas, maka hipotalamus itu akan menghambat pengeluaran hormon tiroksin ini, ya, tiroksin releasing hormone. Jadi akan terjadi penghambatan hormon thyroid releasing hormone TRH. Kemudian akibatnya produksi hormon tiroid, ya, hormon tiroksin itu akan menurun, ya, sehingga tubuh akan menurunkan laju metaboliknya, ya, sehingga tubuh akan mengurangi produksi panas, ya, berlebih. Jadi tubuh kita tidak perlu banyak memproduksi panas. Jadi pada kondisi dingin, tubuh kita akan memproduksi banyak panas, ya, jadi banyak energi yang kita ini hasilkan dari pembakaran, proses pembakaran bahan bakar. Nah, tetapi pada kondisi yang panas, sebaliknya, ya, tubuh kita tidak banyak menghasilkan panas. Nah, dia cenderung akan menurunkan kecepatan metabolik pada tubuhnya, ya. Jadi tubuh kita akan men-setting agar temperatur badan kita, temperatur tubuh kita menjadi lebih rendah, sehingga tidak terjadi ini kerusakan pada tubuh kita, ya. Nah, konsepnya itu adalah energi ini adalah sesuatu sistem, ya, yang berhubungan dengan metabolisme. Nah, kita memanfaatkan energi ini dari reaksi kimia dan reaksi oksidasi, ya. Kalau reaksi-reaksi itu ada reaksi fisika namanya, ya, dan ada reaksi kimia. Kalau reaksi fisika itu, ya, cuma fisiknya saja yang berubah, tapi tidak ada perubahan struktur kimia. Contohnya air dibekukan menjadi es, ya. Nah, tetap molekulnya H2O sama, tetapi fisiknya saja yang berubah. Maka itu disebut dengan reaksi fisika. Tetapi kalau reaksi kimia ini terjadi perubahan struktur kimia, ya, dari produk menjadi dari bahan menjadi produk, itu terjadi perubahan struktur kimia, dan dia tidak bisa kembali lagi seperti perubahan fisika, ya, reaksi fisika, di mana air itu kalau dibekukan dia akan beku menjadi es, kemudian kalau dibiarkan pada suhu yang normal dia akan mencair lagi,
ya. Tetapi pada reaksi kimia tidak. Dia kalau dia mau berubah harus diberikan energi tambahan. Nah, ini adalah reaksi kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pembakaran, ya, kita membakar bahan bakar misalkan bahan bakar fosil, ya, itu minyak bumi, bensin, atau kita bahan bakar hidrokarbon seperti batu bara atau kayu, ya, maka akan terjadi pembakaran. Nah, api ini akan membakar bahan bakar tersebut sehingga akan menghasilkan panas, ya, menghasilkan panas akibat banyaknya pemutusan ikatan kimia, ya. Kemudian reaksi berkarat. Nah, ini besi ini akan bereaksi dengan oksigen. Jadi besi ini akan mengikat oksigen sehingga terjadi reaksi oksidasi. Sehingga besi itu akan berkarat, ya. Atau pencernaan makanan, kemarin kita sudah belajar, ya, di mana bahan makanan yang kompleks yang sudah kita kunyah dengan mulut kemudian akan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Sehingga bahan makanan yang kompleks seperti tepung, ya, starch atau glikogen itu akan dipotong-potong menjadi bahan sederhana penyusunnya, yaitu gula-gula monosakarida, ya. Kemudian reaksi fotosintesis. Nah, reaksi fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan, di mana pada sel-sel tumbuhan ada suatu organel yang dia sangat khas, yaitu mereka mempunyai organel yang namanya kloroplas, ya, yang membedakannya dengan sel hewan. Jadi sel tumbuhan itu punya kloroplas. Nah, di dalam kloroplas ini dia ada klorofil, ya. Nah, kloroplas ini adalah dia adalah organel yang mampu membuat makanan. Jadi dari air, dia menyerap air dari akar, kemudian karbon dioksida diserap dari udara dengan bantuan sinar matahari, maka klorofil itu akan menggabungkan bahan-bahan yang sederhana, karbon, hidrogen, oksigen, ya, itu menjadi gula C6H12O6, ya, dan melepaskan oksigen. Makanya oksigen itu akan dihasilkan oleh tumbuhan, ya. Jadi kalau rumah kita itu banyak tanaman, itu akan terasa segar rumah kita karena banyak menghasilkan oksigen. Kemudian baterai, ya, baterai ini dia akan bereaksi, ada yang terjadi reduksi dan oksidasi menghasilkan tenaga yang keluar dari baterai. Kemudian fermentasi, di mana makhluk-makhluk yang dia bersifat anaerob, ya, dia akan merubah glukosa menjadi pirufat dan kemudian pirufat menjadi laktat, atau kemudian bisa juga pirufat dia menjadi etanol, ya. Ini dilakukan oleh organisme yang melakukan fermentasi. Kemudian kita mencuci, ya, itu terjadi reaksi kimia itu antar sabun dengan molekul-molekul lemak, ya. Dia akan saling mensisipi sehingga akan merusak molekul lemak. Kemudian reaksi seperti kita memanggang kue dan lain-lain. Nah, reaksi kimia itu terjadi karena ada pemecahan ikatan kimia. Jadi ini misalkan unsur hidrogen, ya, dia terdiri dari 2 atom hidrogen, ya, berikatan membentuk senyawa H2. Nah, mereka ini saling berikatan dengan ikatan ini, ya, saling memakai elektron terluarnya atau ikatan kovalen, ya. Nah, kemudian mereka akan menjadi suatu senyawa yang stabil. Nah, dengan penambahan suatu energi dari lingkungan ditambahkan ke sini, ya. Nah, untuk dia akan terjadi loncatan, ya, atau berpisah ininya elektronnya, ya. Jadi dua molekul ini akan saling berpisah, tertarik, nah, sehingga mereka akan menghasilkan energi dengan pemutusan ikatan antar elektron ini, ya. Jadi semula mereka saling berbagi elektron, saling mengikat elektronnya. Nah, kemudian kalau dipisahkan, maka itu akan ada energi yang keluar. Nah, begitu juga kalau untuk menggabungkan, ya, untuk menggabungkan 2 atom yang terpisah, nah, ini dibutuhkan energi dari luar, ya, agar bisa mengikatkan elektronnya ini sehingga mereka saling berikatan. Nah, jadi kalau pemutusan ikatan kimia itu akan menghasilkan energi, kemudian penggabungan ikatan kimia maka dia membutuhkan energi, ya. Kalau ini reaksi eksergonik namanya, kalau yang ini reaksi endergonik, dia membutuhkan energi. Nah, kalau ini bisa terjadi secara spontan, kalau yang ini
tidak bisa terjadi secara spontan, harus dilakukan ini usaha ya. Nah, kita akan belajar mengenai apa itu reaksi oksidasi dan reduksi ya. Nah, jadi oksidasi itu adalah reaksi di mana suatu unsur itu dia kehilangan elektron ya. Jadi ini misalkan A ya, senyawa A dia menjadi senyawa A1 ini ya, ini senyawa A2 ya. Nah, A1 ini dia mempunyai elektron ya yang lengkap. Kemudian dengan reaksi oksidasi maka dia akan kehilangan elektron ya, sehingga dia akan menjadi unsur yang baru yang dia kehilangan elektron. Ya, disebut dengan teroksidasi ya. Jadi reaksi oksidasi itu adalah reaksi kehilangan elektron ya. Nah, yang A ini, yang A1 ini disebut dengan agen reduksi ya. Nah, sedangkan kalau dia sudah jadi A2 berarti dia menjadi bahan yang teroksidasi. Nah, reaksi ini memerlukan pasangan ya. Jadi kalau suatu ini reaksi itu ada yang mengalami reduksi, pasti dia ada yang mengalami oksidasi ya. Nah, agen-agen yang mengalami reduksi. Nah, kalau reduksi dia mendapatkan elektron ya. Jadi proses reduksi itu adalah suatu unsur dia mengikuti reaksi, kemudian dia akan mendapatkan elektron. Maka ini disebut reaksi reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi tadi adalah penambahan ya, kehilangan elektron ya. Nah, kalau yang ini dia mendapatkan reaksi reduksi itu dia mendapatkan elektron ya. Yang ini kan elektronnya tadi tidak ada, maksudnya tidak bertambah setelah dia mengikuti reaksi reduksi oksidasi. Yang B ini akan mendapatkan 2 elektron ya. Nah, sedangkan ini yang A setelah dia mengikuti reaksi oksidasi maka dia akan kehilangan 2 elektron ya. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kehilangan elektron, sedangkan reduksi adalah reaksi di mana pada akhir reaksi unsur tersebut akan mendapatkan elektron. Nah, jadi ini harus seimbang. Jadi elektronnya ini nggak kemana-mana, ya. Nah, kalau elektronnya ini keluar bebas, nah, dia akan bersifat radikal. Dia bisa merusak, ya, merusak unsur-unsur yang lain atau senyawa-senyawa yang lain. Jadi ini reaksinya selalu berpasangan, ya. Nah, oksidasi ini juga artinya mengikat oksigen, ya, secara langsung. Ya, karena oksigen itu diikat, nah dia perlu mengeluarkan elektron. Ya, makanya disebut dengan reaksi oksidasi. Jadi reaksi oksidasi itu adalah kehilangan elektron atau ketambahan oksigen. Ya, nah, oksigen itu akan diikat dengan cara mengeluarkan elektron. Nah, kemudian contohnya adalah reaksi antara karat dan noda, ya, di mana ini adalah reaksi oksidasi yang umum. Atau juga ketika besi berkarat, ya, ketika besi berkarat maka dia akan berubah warna. Nah, contohnya ini besi, ya, besi apabila tidak dilapisi dengan zat pelapis seperti stainless steel kan dia dilapisi dengan zat pelapis atau dicat, ya, maka dia akan bereaksi dengan oksigen besi itu, ya, apalagi juga dengan kondisi yang basah, ya, maka besi ini dia akan mengalami reaksi oksidasi, dia akan kehilangan elektron, ya. Nah, sehingga dia perlu mengikat oksigen, dia akan menjadi FeO3, ya. Nah, sedangkan elektronnya itu dia akan akan dibuang, ya, karena dia kehilangan elektron. Nah, begitu juga ini reaksi transfer elektron, di mana ada suatu molekul yang dia disebut dengan reduksi agen reduksi ya, maka dia akan mentransfer suatu elektron ke molekul yang lain ya, sehingga agen pereduksi ini ya dia akan mengalami reduksi ya, sedangkan agen pereduksi itu akan mengalami oksidasi, nah, sedangkan agen yang oksidasi dia akan mengalami reduksi. Ya, seperti itu kebalikannya. Nah, fungsi oksigen di dalam rantai pernafasan
itu adalah sebagai penerima elektron terakhir. Ya, jadi oksigen itu kita butuhkan dalam rantai pernafasan kita. Jadi dalam mitokondria itu adalah untuk menerima elektron ini. Ya, jadi oksigen itu akan menerima elektron terakhir dari proses oksidasi bahan makanan, bahan bakar, sehingga elektronnya itu dipasangkan dengan oksigen dan oksigen akan menarik hidrogen sehingga akan terbentuk air. Ya. Nah, reaksi redoks dan ini selalu diikuti dengan reaksi hidrolisis biasanya. Ya, ini yang bisa terjadi pada tubuh kita, misalkan reaksi garam, di mana garam sodium asetat ketambahan air, dia akan menjadi asam asetat. Ya, kemudian dia akan melepaskan sodium dan hidroksid, ya, OH. Kemudian asam misalkan ya, asam asetat ditambah dengan air, dia akan menjadi asetat dan hidronium. Ya. Kemudian kalau basa ini amonia dengan air, dia akan menjadi amonium dan hidroksid. Nah, ini reaksi-reaksi yang sering terjadi di tubuh kita. Ya, jadi reaksi redoks ini selalu diikuti dengan reaksi hidrolisis. Nah, ini contoh reaksi ini ya, reaksi glikolisis. Jadi ini adalah reaksi di mana terjadi pemindahan elektron ya. Jadi pemindahan elektron ya. Nah, di sini molekul glukosa yang lebih besar, ini C-nya ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Dia akan dipecah ya. Dipecah oleh enzim sehingga akan menjadi 2 molekul pirufat. Pirufatnya C-nya 3. 1 2 3. 1 2 3. Nah, pemutusan rantai panjang C ini ya, dari C-nya itu 6 menjadi C-nya itu 33, tentu dia akan menghasilkan energi. Ya, kita ingat tadi kalau untuk memutuskan ikatan antar elektron itu, nah, itu akan ada energi yang dihasilkan. Ya, itu reaksi yang bersifat eksergonik namanya. Ya, nah energi yang dihasilkan dari pemutusan glukosa ini, ya, dari glikolisis ini akan diikatkan dengan ikatan fosfat. Ya, jadi molekul fosfat itu akan diikatkan ke ADP. Nah, sehingga akan dihasilkan ATP. Ya. Nah, begitu juga masih ada elektron juga yang kelebihannya. Nah, elektron ini akan diikatkan juga ke NADH. Ya, NADH ini adalah koenzim yang bisa menjadi penyimpanan energi juga. Ya, jadi elektronnya itu juga didonorkan ke NAD, nikotin. Ini adalah suatu koenzim, nah, sehingga dia akan menjadi NADH. Ya. Nah, dalam proses ini glukosa menjadi pirufat ya atau glikolisis ini akan membutuhkan, kemarin masih ingat ya, ada 2 step ya, step persiapan sama step penghasilan tenaga ya. Nah, step persiapannya dia glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6 ini fruktosa 6 fosfat dan fruktosa 16 bifosfat. Jadi dia membutuhkan 2 ATP modal awalnya. Ya. Kemudian waktu reaksi pembentukan pirufat, dia akan menghasilkan 4 ATP. Nah, sehingga ATP yang dihasilkan total dari modal 2, kemudian yang dihasilkan 4, itu total yang dihasilkan adalah 2 ATP saja. Ya. Kemudian selain 2 ATP ini, dia juga menghasilkan 2 NADH. Nah, NADH ini nanti dia bisa digunakan ininya molekul NADH ini akan digunakan untuk transport rantai elektron juga. Nah, jadi reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen ya. Jadi reaksi oksidasi ini adalah reaksi pengikatan oksigen. Contohnya adalah reaksi di mana karbon ditambahkan O2 menjadi CO2. Jadi ini terjadi secara aerob dan juga bisa terjadi secara anaerob ya. Kemudian contoh reaksi oksidasi itu juga adalah pembentukan Na2O ya. Nah, ini natrium dia akan ketambahan dengan oksigen. Maka natrium ini dikatakan dia mengalami oksidasi. Ya. Sedangkan oksigen dia akan mengalami reduksi ya. Karena dia akan digabungkan dengan molekul natrium. Nah, begitu juga dengan ini
molekul Cu ya, ini kuprum. Nah, ini dia akan berikatan, akan melepaskan oksigennya, ya, akan melepaskan oksigen. Maka dia mengalami reaksi reduksi. Ya, jadi kehilangan oksigen dikatakan reduksi. Kalau dia ketambahan oksigen, maka dikatakan dia oksidasi reaksinya. Ya, nah oksigennya ini akan diberikan ke karbon, ya, sehingga akan dihasilkan 2Cu plus Cu2. Nah, Cu ini dikatakan dia mengalami reduksi karena kehilangan oksigen. Sedangkan karbon dia dikatakan mengalami oksidasi karena dia ketambahan oksigen menjadi Cu2. Ya. Jadi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Ya. Nah, oksigen itu dapat larut dalam air walaupun kelarutannya kecil. Jadi di dalam sel itu, di dalam sitoplasma, di dalam plasma darah juga terdapat oksigen. Nah, contohnya tadi juga ini ya sama ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kelarutan gas itu, jadi oksigen itu bisa larut dalam gas di dalam darah kita. Jadi makin dingin suhunya, kelarutan makin tinggi. Ya. Kemudian kalau tekanan makin tinggi, maka kelarutan juga makin tinggi dan mengubah oksigen dengan ikatan kimia. Contohnya besi atau Cu tadi ya, di mana Cu ini dia akan mengalami reduksi kehilangan oksigen. Nah, kemudian karbonnya dia akan mengalami oksidasi dengan ketambahan atau dia mengikat oksigen. Ya. Nah, di dalam darah ini contohnya terdapat di dalam hemoglobin ya. Di mana pada hemoglobin ini ada unsur besinya ini. Jadi hemoglobin itu adalah protein yang kompleks ya, dia terdiri dari berbagai rantai peptida ya. Nah, ini pada saat dia tidak mengikat oksigen ya, bentuknya dia akan seperti ini. Dia akan membentuk sudut atau non planar ya, berbentuk dia seperti kubah ininya, struktur kimianya. Nah, besi ini ya bisa dia mengalami reaksi oksidasi. Ya, jadi dia bisa mengikat oksigen ya. Nah, pada saat dia bertemu dengan oksigen, maka dia akan mengikat oksigen ya. Jadi dia akan mengubah strukturnya yang tadinya dia berbentuk dom sehingga dia akan menjadi planar ya. Nah, ini adalah hemoglobin yang dia mengikat oksigen ya. Nah, bagaimana kemudian agar oksigen ini bisa dilepaskan dari hemoglobin ya? Nah, ini dipengaruhi pH ya. Nah, pH itu dipengaruhi oleh ion hidrogen ya. Nah, kemudian karbon dioksida itu juga bersifat asam. Jadi kalau dia banyak konsentrasi karbon dioksidanya, maka dia akan bersifat asam ya. Nah, keasaman ini dia akan mempengaruhi struktur dari ini ya, struktur dari Fe ini, struktur dari Fe ya. Nah, sehingga dia akan mengubah konformasi atau bentuk dari hemoglobin ya. Nah, sehingga dia akan menjadi bentuknya seperti ini dom ya. Nah, jadi apabila kadar oksigen karbon dioksidanya tinggi ya, maka struktur dari hemoglobinnya akan berubah bentuk ya, sehingga dia akan menjadi bentuknya seperti dom atau planar ini, sehingga dia akan melepaskan oksigennya ya. Nah, kemudian dalam reaksi kimia itu ada perubahan endergonik, ada reaksi endergonik dan reaksi eksergonik ya. Nah, kalau reaksi endergonik ini adalah reaksi di mana reaksi ini tidak terjadi secara spontan ya. Nah, ini adalah kurva di mana sumbu Y ini ya, dan ini sumbu X. Kalau sumbu Y ini adalah jumlah energi bebas ya, sedangkan ini sumbu X ini adalah progres reaksi. Nah, pada saat reaksi energonik ternyata energi bebasnya reaktan ini ya, dia lebih ini ya, lebih rendah dibandingkan dengan energi bebasnya produk ya. Misalkan ini adalah molekul glukosa yang mau dirangkaikan menjadi glikogen misalkan ya.
Nah, jadi molekul glukosa atau molekul inilah asetil-CoA ya, yang mau dirangkai menjadi pirufat yang lebih tinggi atau dia jadi glukosa lagi. Nah, ini ternyata produknya itu yang dihasilkan itu mempunyai energi bebas yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaktan, dengan ininya bahan-bahannya ya. Sehingga agar reaksi ini terjadi, maka pada reaktan tersebut harus ditambahkan energi. Nah, baru dia akan mencapai energi bebas untuk menghasilkan produk ya. Jadi untuk terjadi reaksi dia harus mencapai di sini dulu, di puncaknya ini dulu ya. Nah, jadi dia akan ditambahkan energi sampai puncaknya sini, nah baru dia akan terjadi reaksi tersebut. Nah, jadi reaksi ini tidak akan bereaksi secara spontan ya. Karena delta G-nya ini lebih besar daripada 0 ya. Jadi delta G-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, kemudian kalau reaksi eksergonik, nah dia reaktannya ini mempunyai energi bebas yang lebih tinggi daripada produk. Jadi dia mempunyai energi bebas yang lebih tinggi reaktannya itu. Nah, untuk menjadi produk ya, dia tinggal bereaksi secara spontan saja dengan melepaskan energi. Ya, jadi reaksinya bisa terjadi secara spontan dan akan ada energi yang dilepaskan. Nah, ini kalau dia reaksi eksergonik. Contohnya dari molekul glukosa kita mau ubah menjadi pirufat ya. Ini C-nya 6, ini C-nya 3 ya. Dia untuk menjadi pirufat dia harus memutuskan ikatan karbonnya dulu ya, sehingga dia akan terputus. Jadi satu molekul glukosa bisa membuat 2 molekul pirufat dengan menghasilkan 4 ATP, tetapi ini dia untuk menaikkannya ini dia perlu 2 ATP dulu ya. Nah, kemudian dia akan melepaskan 4 ATP. Nah, jadi total ATP yang dihasilkan dari glikolisis itu adalah 2 ATP dan 2 NADH. Nah, baru terdapat produknya ya. Nah, reaksi ini bisa terjadi secara spontan karena delta G-nya adalah lebih kecil daripada 0. Nah, begitu juga ini ya, kita akan melihat tentang hukum termodinamika. Yang pertama adalah menjelaskan bahwa energi total suatu sistem itu termasuk lingkungannya adalah tetap. Jadi energi itu tetap ya. Nah, tetapi energi itu dapat diubah saja ya, dapat ditransfer. Tapi dalam lingkungan itu tetap. Jadi kalau dia reaksinya terjadi secara endergonik ya, dia menyerap energi, kalau eksergonik dia melepaskan energi. Tapi reaksi itu sebenarnya energinya tetap ya. Nah, contohnya ini adalah ini pada saat kita melakukan tekanan ya. Ini ada namanya internal energi dan ada ini ya, ada kerja ya. Nah, pada saat dia ini terjadi ini akan terjadi transfer ya. Untuk reaksi itu terjadi reaksi, maka dia harus mentransfer energi. Nah, dari makhluk hidup energi itu dapat diubah. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan ya, tidak bisa dibuat baru, tetapi dia itu cuma dapat diubah bentuknya ya, dari misalkan dari energi kimia diubah menjadi panas. Misalkan kita membakar tadi ya, membakar kayu bakar. Di dalam kayu bakar itu kan ada energi kimia. Nah, kita membutuhkan api ya, kemudian di api itu akan membakar kayu dan dia akan menjadi panas. Ya, atau energi kimia diubah menjadi energi listrik. Tadi seperti batu baterai ya. Batu baterai itu dalam batu baterai itu terdapat energi kimia ya, bisa diubah menjadi energi listrik atau energi atau radiasi ya, pancaran panas bisa, atau mekanik ya, bisa juga ya. Jadi makhluk hidup itu dia mengubah bahan-bahan makanan, karbohidrat, kemudian lemak, kemudian asam amino ya, dipecah melalui proses oksidasi bahan bakar, dia akan menjadi ATP. Nah, ATP-nya ini yang akan nanti digunakan untuk berbagai macam proses kehidupan di dalam sel. Ya. Jadi kalau hukum termodinamika 1 itu dia energi itu tetap totalnya, tidak dapat dihilangkan, ya, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi menjadi energi yang lain. Nah, kemudian hukum termodinamika yang kedua adalah
bahwa total entropi suatu sistem itu harus meningkat jika sesuatu proses terjadi secara spontan, ya. Kemudian entropi adalah tingkat gangguan atau keacekan sistem dan menjadi maksimal saat mendekati keseimbangan. Nah, ini ya. Nah, jadi suatu reaksi itu dia akan terjadi apabila dia mencapai titik sini, ya. Titik ini namanya kritis, ya. Jadi reaksi itu akan terjadi apabila dia mencapai titik kritisnya, ya. Nah, titik kritisnya ini disebut dengan delta G tadi, ya. Nah, pada reaksi yang terjadi secara spontan, ini memerlukan energi yang diserap agar pada reaksi endergonik, agar reaksi itu bisa terjadi, dia memerlukan energi yang diserap, ya, karena delta G-nya itu dia lebih besar daripada 0, ya. Sedangkan eksergonik dia melepaskan energi. Nah, entropi itu tadi tingkat gangguan atau keacekan sistem. Ya, jadi dia akan mencapai entropi dulu baru ini ya bisa terjadi reaksi. Nah, di bawah kondisi khusus suhu dan tekanan konstan, hubungan antara perubahan energi bebas delta G dengan sistem bereaksi dan perubahan entropi bebas diekspresikan dengan ini rumusnya, delta G sama dengan delta H dikali T suhu absolut sama delta S. Nah, ini tadi reaksi eksergonik dan reaksi endergonik ya. Kalau reaksi eksergonik dia dapat terjadi secara spontan dengan menghasilkan energi ya. Nah, ini adalah bentuk reaktannya ya, misalkan tadi ini adalah glukosa, kita mau buat menjadi pirufat. Ini yang C-nya 6 menjadi C-nya 3 ya. Nah, dia membutuhkan enzim ya. Jadi enzim ini dibutuhkan untuk memangkas energi ya, energi aktivasi ya. Jadi kalau reaksi itu mau terjadi, dia harus meningkatkan energi dulu sampai di sini ya. Nah, dengan adanya enzim ini akan menurunkan kebutuhan energi ya. Jadi kalau kita mau memecah glukosa menjadi pirufat itu membutuhkan panas yang tinggi, suhu yang tinggi, kemudian tenaga yang besar. Nah, tetapi dengan enzim, ya, enzim glikolisis yang banyak sekali, ada 10 macam enzim itu dari heksokinase, ya, dan seterusnya. Nah, mereka itu akan merendahkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu tidak dibutuhkan setinggi ini. Ya, kalau dia tanpa enzim dia sangat tinggi butuhnya. Dengan adanya enzim, energi aktivasinya tidak butuh terlalu tinggi dan reaksi itu dapat terjadi. Ya, dia akan menghasilkan produk. Nah, reaksi eksergonik ini seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat, ini akan menghasilkan energi dan dia dapat terjadi secara spontan. Ya, jadi tidak perlu energi yang banyak, ya, dia dapat terjadi secara spontan. Nah, berbeda dengan reaksi endergonik. Misalkan reaksi endergonik ini adalah reaksi pembentukan asam lemak bebas ya, atau dia triasilgliserol boleh dari asetil-CoA ya. Nah, asam lemak bebas itu kan minimal dia C-nya itu 16. Nah, sedangkan asetil-CoA itu C-nya 2, karbonnya 2 ya. Nah, dia untuk menjadi produk ya, maka asetil-CoA itu dia harus ditambahkan energi ke dalamnya. Jadi membutuhkan ATP. Nah, sehingga karbon yang 2 tadi bisa dirangkaikan menjadi produk yang memiliki atom karbon yang lebih panjang. Ya, contohnya tadi asil-CoA, ya, asil-CoA itu dari asetil-CoA itu membutuhkan 8 buah asetil-CoA, ya. Yang atom C-nya 2 menjadi asil-CoA yang atom C-nya 16. Nah, dia membutuhkan energi yang banyak untuk dia merangkaikan karbon-karbonnya tadi, ya, membentuk suatu produk. Nah, yang disebut dengan delta G itu, yang positif negatif itu yang ini. Jadi ya, kalau delta G-nya dia positif, berarti dia terjadi secara spontan, ya. Kalau dia delta G-nya negatif, berarti dia tidak terjadi secara spontan. Ini tadi. Ya. Nah, delta G ini yang lebih besar daripada 0, ya, ini artinya dia
harus ada energi yang diserap, ya. Dia tidak terjadi secara spontan, ya. Nah, tapi yang eksergonik, dia delta G-nya lebih besar daripada 0 atau positif nilainya. Jadi ada energi yang dilepaskan. Nah, ini yang namanya tadi, ini ya, delta G tadi ya. Delta G itu energi bebas, jumlah energi bebas yang dibutuhkan oleh suatu reaktan untuk dia bereaksi menjadi suatu produk. Ya, jadi delta G itu jumlah energi bebas yang dibutuhkan oleh produk untuk dia ini ya, untuk suatu reaktan berubah menjadi suatu produk. Itu jumlah energi bebas yang dibutuhkan oleh reaktan untuk menjadi suatu produk, namanya delta G. Kalau delta G-nya positif, ya, berarti dia bisa terjadi secara spontan. Dia akan melepaskan energi. Nah, tetapi kalau delta G-nya negatif, ya, di mana reaktannya ini lebih rendah energi bebasnya, kemudian akan dijadikan produk yang energi bebasnya lebih tinggi dibandingkan reaktannya. Jadi bahan bakunya ini mempunyai energi bebas yang lebih rendah dibandingkan produknya nanti yang punya energi bebasnya lebih tinggi. Contohnya tadi ini asetil-CoA, C-nya ini kan 2, ya, mau dijadikan asil-CoA. Asil-CoA C-nya 16. Jadi butuh 8 asetil-CoA, ya, digabung-gabung sehingga dia akan menjadi asil-CoA. C-nya 16. Nah, ini tadi contohnya glukosa dengan C-nya 6 mau diubah menjadi pirufat. Nah, glukosa ini mempunyai energi bebas lebih tinggi daripada pirufat. Ya, jadi suatu bahan mempunyai energi bebas lebih tinggi daripada produknya, itu berarti delta G-nya positif. Maka dia bisa terjadi secara spontan dan akan mengeluarkan energi. Ya, jadi reaksinya bahan bakunya energi bebasnya lebih tinggi dibandingkan produk yang dihasilkan, maka dia akan menghasilkan energi. Inilah energi yang dilepaskan, ya. Nah, kalau yang energonik kebalikannya, ya, bahan bakunya itu, ya, dia punya energi bebas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang mau dibuat, ya. Contohnya tadi asetil-CoA C-nya 2, dia ingin dijadikan asil-CoA C-nya 16, ya. Nah, maka dia membutuhkan energi sepanjang ini, ya, untuk dia bisa berubah menjadi produk, ya. Nah, ini. Nah, dengan adanya enzim, ini akan mempercepat terjadinya reaksi, ya, karena enzim ini dia menurunkan energi aktivasi. Tanpa adanya enzim, diperlukan energi bebas yang tinggi sekali, ya, baru dia akan terjadi penggabungan, ya. Misalkan diperlukan tekanan yang tinggi, suhu yang tinggi, ya, baru dia akan bergabung antara asetil-CoA, ya, 8 buah asetil-CoA akan menjadi asil-CoA, satu asil-CoA. Diperlukan energi tinggi dan tekanan yang tinggi kalau tidak ada enzim. Tapi dengan adanya enzim, suhunya cukup 37 derajat Celcius, suhu tubuh, ya, tekanannya tidak terlalu besar, tekanan di dalam darah aja, nah, dia akan bisa menjadi suatu produk, ya. Jadi eksergonik adalah reaksi yang dia terjadi secara spontan dan menghasilkan energi karena energi bebas dari bahannya, ya, lebih tinggi daripada produk yang akan dihasilkan, ya, itu. Kalau energonik, dia bahan bakunya mempunyai energi bebas yang lebih rendah dibandingkan produk yang akan dihasilkan, sehingga dia tidak dapat terjadi secara spontan dan membutuhkan energi untuk terjadinya reaksi tersebut, ya. Nah, proses-proses vital misalkan sintesis, kontraksi otot, konduksi impuls saraf, transport aktif, nah, ya, itu dia adalah reaksi tadi yang energonik yang memerlukan energi. Jadi dia akan mengambil energi dari ATP, ya. Jadi dari pemutusan ikatan ATP itu menjadi ADP, maka energi tersebut bisa digunakan untuk sintesis, kontraksi otot, konduksi impuls saraf, dan transport aktif. Ya, seperti transport aktif kemarin memindahkan natrium yang dari dalam sel ke luar sel. Nah, itu membutuhkan gradien, melawan gradien natrium, ya. Jadi konsentrasi natrium di luar sel lebih besar daripada di dalam, maka diperlukan tenaga untuk mendorongnya, ya. Nah, sedangkan reaksi-reaksi yang dia bersifat katabolisme, misalkan reaksi ini apanya
reaksi glikolisis tadi, nah ini kebalikan, dia tidak memerlukan energi tetapi malah akan menghasilkan energi. Tapi kalau reaksi sintesis, kontraksi otot, konduksi impuls saraf dan transport aktif, ini dia reaksi endergonik, dia memerlukan energi, ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, jadi kita ulang sedikit. Nah, ini adalah delta G-nya ya, delta G-nya. Jadi pada suatu reaksi eksergonik di mana pada reaktan tersebut atau bahan bakunya itu mempunyai energi bebas yang lebih tinggi daripada produknya. Nah, sehingga energi ini akan dibuang ya, sehingga bahan baku itu menjadi produk. Ya, jadi akan ada energi yang dilepaskan dari bahan baku menjadi produknya. Ya, nah ini reaksi eksergonik. Ya, dia delta G-nya itu ini lebih kecil daripada 0. Ya, jadi ini ada energi yang dibebaskan. Nah, kemudian kalau reaksi endergonik, ya ini reaksinya tidak terjadi secara spontan karena energi bebasnya ini, bahan bakunya itu lebih rendah dibandingkan energi bebas yang terdapat pada produknya. Ya, jadi harus ditambahkan dulu energinya ini. Ya, dia ditambahkan energi sampai dia mencapai titik sini, titik ketidakstabilan sini ya. Nah, baru dia akan reaksinya terjadi berlangsung. Dia akan menjadi produk. Nah, ini adalah reaksi yang tidak terjadi secara spontan, ya. Dan ini dia memerlukan energi yang akan ditambahkan. Nah, sedangkan kalau eksergonik dia akan melepaskan energi. Nah, ini contohnya tadi ya, reaksi eksergonik itu contohnya adalah glukosa yang kita oksidasi menjadi CO2, H2O dan panas ya. Nah, glukosa ini kan C-nya 6 ya. Melalui proses glikolisis dia akan menjadi pirufat ya, diputus menjadi senyawa yang atom C-nya 3, kemudian glikolisis ini akan dilanjutkan dengan siklus Krebs, di mana pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Ya. Nah, kemudian asetil-CoA ini yang karbon C-nya 2 itu akan dipotong-potong, dilakukan reaksi melalui siklus Krebs, sehingga dia akan menghasilkan koenzim yang berenergi tinggi, yaitu NADH dan FADH2. Kemudian koenzim tersebut akan membawa elektronnya ke rantai transport elektron. Terjadilah proses yang namanya fosforilasi oksidatif, sehingga akan menghasilkan ATP yang banyak. Ya. Nah, pada saat glukosa menjadi pirufat, ya itu glikolisis itu tidak memerlukan oksigen, cuma menghasilkan 2 ATP. Tapi kalau glukosa langsung masuk ke glikolisis, kemudian masuk ke siklus Krebs, ke fosforilasi oksidatif, maka total ATP yang dihasilkan bisa menjadi 38 ATP. Ya. Nah, hasil sampingnya adalah CO2, ya, H2O dan panas ini dalam bentuk ATP, ya, yang di ini energinya ini. Nah, ini adalah reaksi eksergonik. Ya, karena glukosa ini tadi ya dia mempunyai energi bebas yang lebih tinggi dibandingkan produknya. Ya, glukosa ini mempunyai energi bebas yang lebih tinggi dibandingkan CO2 dan H2O. Ya, makanya dia akan melepaskan energi. Nah, energi itu akan diikatkan dalam bentuk ikatan fosfat. Ya, jadi ADP ini diikatkan dengan fosfat sehingga dia akan menjadi ATP. Nah, energi inilah dari ATP ini yang nanti akan digunakan untuk proses tadi ya, melawan gradien, untuk lokomosi ya, untuk kontraksi otot, impuls saraf dan lain-lain, untuk sintesis ya. Dari ATP ini bisa digunakan untuk mensintesis lemak misalkan ya, mensintesis asil CoA ya dari asetil CoA. Nah, reaksi ini ya ATP ini bisa digunakan. Misalkan glukosa dalam tubuh kita itu mau dijadikan polisakarida, menjadi glikogen ya, menjadi glikogen. Nah, kan glikogen itu bentuk tersimpan glukosa. Glukosa itu akan dijadikan glikogen dengan cara penambahan ATP ya. Nah, jadi dia ditambahkan menjadi bentuk simpanan. Nah, ini ATP ini akan dipecah sehingga dia itu akan menghasilkan fosfat dan ADP dan ada energi yang bisa diikatkan ya ke sini. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi endergonik, yaitu menyerap energi. Dan ini tidak terjadi secara spontan. Jadi selalu non spontan dia. Ya, karena glukosa ini ya
kalau untuk reaksi endergoniknya, nah dia mempunyai energi bebas yang lebih rendah. Ini glukosa, ini glikogen. Ya, jadi glikogen ini punya energi bebas yang lebih tinggi daripada glukosa. Nah, sehingga dia perlu ditambahkan energi agar glukosa itu bisa menjadi glikogen. Ya, seperti itu ya, ngerti ya deh ya. Nah, ini selalu berpasangan reaksi eksergonik dan endergonik itu. Ya, kalau reaksi eksergonik, ya, dia seperti ini reaksinya, ya. Ini energi bebas yang dihasilkan, ya. Kalau dia menjadi reaksi eksergonik, berarti dia dari bahan baku menjadi produk, ya. Nah, itu akan ada panas yang dilepaskan. Karena energi bebas dari ininya, dari bahan bakunya seperti tadi ini glukosa mau dijadikan karbon dioksida dan air, ya. Nah, ini energi bebasnya dari bahannya itu lebih tinggi daripada produknya. Nah, sehingga harus ada panas yang dihasilkan, yang dibuang. Nah, tetapi dia kalau dari C ke D, ya, dari C ke D, nah ini adalah reaksi endergonik, di mana bahan bakunya itu, misalkan tadi glukosa mau diubah menjadi glikogen, atau asetil-CoA mau diubah menjadi asil-CoA, ya. Dia bahan bakunya itu punya energi tinggi yang energi bebas yang lebih rendah dibandingkan produk yang mau dihasilkan. Maka dia harus ditambahkan panas atau ditambahkan energi, baru dia bisa bereaksi. Ya, kalau yang ini A ke C bisa bereaksi secara spontan, ya, karena dia reaksi eksergonik. Kalau yang ini C ke D dia tidak terjadi secara spontan, harus ada energi yang ditambahkan, ya, baru dia terjadi. Namanya endergonik. Jadi reaksi eksergonik itu A ke C, ya, itu sama dengan B ditambah D ditambah panas, sama, ya. Nah, ini bagaimana bioenergi pada tubuh kita itu dapat ini ya, saling bekerja ya, saling ini mempengaruhi ya. Nah, jadi polisakarida seperti glukosa ya, itu fruktosa itu akan diubah menjadi pirufat melalui proses glikolisis. Dia akan menjadi pirufat. Kemudian pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria, ya, dia akan diubah menjadi asetil-CoA. Ingat kalau glukosa ini C-nya 6, pirufat ini C-nya 3, ya. Dia akan diubah menjadi asetil-CoA dengan C-nya 2. Nah, kemudian asetil-CoA ini dalam mitokondria nih ya. Kalau yang ini terjadi di luar mitokondria, di sitoplasma, kemudian piruvatnya akan dimasukkan ke mitokondria dan di mitokondria dia akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat ya, atau siklus Krebs ya, sehingga akan dihasilkan NADH dan FADH2. Nah, NADH dan FADH2 itu adalah dia adalah senyawa yang bisa menyimpan energi, atau dia koenzim ya, koenzim yang bisa menyimpan energi. Nah, kemudian energinya ini akan dibawa ke rantai fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron di membran bagian dalam mitokondria ya, sehingga akan dihasilkan ATP dari proses ini ya. Jadi kalau glukosa dari sini ya, kalau cuma sampai sini cuma menghasilkan 2 ATP totalnya, tapi kalau dia sudah sampai ke sini bisa menghasilkan 38 ATP ya. Nah, begitu juga dari asam lemak ya, itu bisa kan kemarin asam lemak ini bisa menjadi asil-CoA dipotong-potong, kemudian dia akan dibawa masuk ke mitokondria. Di mitokondria dia akan dirubah, satu asil-CoA itu akan diubah menjadi 8 buah asetil-CoA ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke siklus asam sitrat. Nah, proses ini juga pemotongan asetil-CoA tadi ya, asil-CoA menjadi asetil-CoA itu juga menghasilkan NADH dan ATP juga ya. Nah, baru nanti tenaga yang dihasilkan itu bisa digunakan ATP yang dihasilkan untuk proses sintesis, misalkan sintesis protein ya. Waktu kita membuat protein, proses transkripsi, translasi ya, penggabungan itu membutuhkan energi. Jadi proses transkripsi itu membutuhkan ATP. Ya, untuk enzim RNA polimerase itu membuat RNA itu membutuhkan ATP kerjanya. Begitu juga
proses translasi perangkaian asam amino. Asam amino digabung-gabungkan dalam ikatan amida satu dengan lain, itu membutuhkan ATP, ya, sehingga untuk reaksi sintesis pergerakan, ya, itu membutuhkan ATP. Untuk pembentukan DNA, ya, DNA ini kan dibuat dari nukleotida, ya, pembentukan nukleotida itu membutuhkan ATP. Kemudian nukleotida digabung menjadi rantai asam nukleat panjang, itu juga membutuhkan ATP. Nah, ini yang terjadi di mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah power of host, ya, powerhouse, ya, jadi kayak generator yang menghasilkan listrik, yang menghasilkan tenaga. Nah, mitokondria ini dalam sel bisa banyak, bisa lebih dari 1, ya, 10, kadang-kadang banyak, ya. Jadi dia penghasil tenaga. Nah, mitokondria ini adalah tempat menghasilkan ATP yang paling besar, yang paling banyak. Di luar mitokondria bisa menghasilkan ATP, tetapi tidak banyak, ya. Nah, bahan-bahan makanan tadi, glukosa dan asam lemak, ya, itu bisa masuk ke dalam mitokondria. Jadi mitokondria ini ada 2 membran. Membran luar mitokondria ini, kemudian membran dalam, ya. Nah, bagian antara membran luar dan membran dalam ini disebut dengan ruangan intermembran atau intermembran space. Nah, kemudian bagian dalam mitokondria ini disebut dengan matriks mitokondria, ya. Nah, glukosa tadi yang sudah diubah menjadi pirufat di sitoplasma, ya. Nah, kemudian pirufat yang tadi akan ditransport masuk ke dalam mitokondria, ya, dibawa masuk melalui transporternya. Pirufat itu akan menjadi dimasukkan ke dalam mitokondria. Begitu juga fatty acid, ya, fatty asam lemak, ya, asil CoA, ya. Kalau asil CoA dia kemarin dibawa masuk oleh karnitin, ya. Karnitin dia akan membawa asil, kemudian di dalamnya digabungkan lagi dengan CoA menjadi asil CoA. Nah, kemudian kalau pirufat ini langsung bisa diubah menjadi menjadi asetil CoA dengan dipotong satu C-nya. Pirufat itu C-nya 3, sedangkan asetil CoA itu C-nya 2, ya. Nah, sedangkan asil CoA itu kan C-nya 16. Nah, jadi dia dipotong 7 kali pemotongan sehingga satu molekul asil CoA itu akan menghasilkan 8 buah molekul asetil CoA. Nah, kemudian asetil CoA-nya itu bisa masuk ke siklus asam sitrat, ya. Nah, siklus asam sitrat ini dia akan menghasilkan NADH dan FADH2, ya. Jadi dia nih elektronnya itu akan dibawa oleh molekul NADH dan FADH2. Tadinya dia NAD+. Nah, tetapi setelah dia ketambahan elektron, ya, maka dia akan menjadi NADH. Tadinya juga dia ini FAD+, ya. Nah, tetapi ketambahan elektron maka dia akan menjadi FADH2. Nah, kemudian elektron yang dibawa oleh koenzim ini akan ditaruh atau ditransfer ke rantai transport elektron. Ya, ini adalah namanya rantai transport elektron. Ya, ada 4 kompleks, ya. Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Nah, NADH dan FADH2 ini akan membawa elektronnya ke sini untuk berjalan, ya, melalui rantai transport elektron ini. Nah, waktu elektronnya itu berjalan dari kompleks 1 ke kompleks 2, ke kompleks 3, ke kompleks 4, ya, waktu elektronnya berjalan ini, nah ini akan menyebabkan perpindahan proton atau ion hidrogen ini keluar dari matriks menuju intermembran space, ya, sehingga dengan banyaknya elektron yang berjalan, semakin banyak pula ion hidrogen yang akan keluar, ya, dari matriks mitokondria ke intermembran space. Nah, nanti dia semakin banyak yang keluar. Nah, elektron terakhir itu, ya, elektron yang terakhir yang sudah sampai ke kompleks 4 ini, dia kan harus dipasangkan. Dia tidak bisa dibebaskan saja, karena kalau bebas dia bisa merusak, yang namanya radikal bebas, ya. Maka elektron itu akan diberikan kepada molekul oksigen, ya. Nah, jadi pentingnya oksigen dalam pernafasan itu adalah di sini, ya. Jadi oksigen ini dalam mitokondria dia akan menerima elektron terakhir dari pembakaran atau oksidasi bahan-bahan bakar ini, ya, dari gula, dari lemak. Nah, itu akan menghasilkan elektron, elektronnya akan jalan ke sini dan nanti akan dipasangkan atau diberikan, ya,
kepada molekul oksigen. Jadi oksigen ini adalah penerima elektron terakhir dalam rantai pernapasan, ya. Nah, makanya kalau tidak ada oksigen, ATP yang dihasilkan sedikit, ya. Tetapi dengan adanya oksigen, ATP yang dihasilkan bisa banyak, ya, karena elektronnya akan diberikan kepada oksigen. Nah, oksigen yang ketambahan elektron, dia akan menarik molekul ini, ya, molekul hidrogen, ya. Nah, jadi oksigen yang ketambahan elektron akan menarik 4 molekul hidrogen sehingga akan membentuk 2H2O. Nah, ya. Ini mengapa kita bernapas itu memerlukan oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Kalau CO2 dikeluarkan dari sini, dari proses pemutusan pirufat menjadi asetil-CoA, ya. C-nya dibuang satu. Nah, C ini akan diikatkan dengan oksigen. Jadi oksigen itu dibutuhkan untuk membuat ini CO2, kemudian untuk membuat uap air. Nah, uap air dihasilkan dari sini. Ya, kita bernapas kan C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2. Ini CO2-nya ditambah H2O ditambah energi panas. Nah, energi itu dihasilkan dari sini. Ya, setelah protonnya itu banyak keluar ke intermembran space, ini akan jenuh oleh proton sehingga akan mengubah beda potensialnya, ya. Nah, maka elektron ini akan dipindahkan oleh enzim ATP sintase, ya, masuk kembali dari intermembran space menuju matriks mitokondria, ya. Nah, waktu dia memindahkan ini akan timbullah energi, ya, karena ini kan dia berpindahnya secara difusi saja, ya, tidak melawan konsentrasi, malah dia akan menimbulkan energi. Jadi ATP sintase ini akan ketambahan energi dari pergerakan ini, ya. Nah, sehingga energi yang dia dapatkan itu bisa digunakan untuk merangkaikan fosfat dengan ADP, ya, sehingga didapatkanlah ATP, ya. Nah, jadi energi akibat pergerakan masuk kembali ion hidrogen dari intermembran space ke matriks mitokondria ini akan diubah oleh enzim ATP sintase ini untuk mengikatkan fosfat ke molekul ADP sehingga didapatkanlah molekul ATP, ya. Nah, ATP yang dihasilkan kan banyak, ya. Satu molekul glukosa bisa menghasilkan 38 ATP. ATP yang banyak itu nanti akan ditransport keluar mitokondria. Nah, sedangkan ADP-nya bisa dimasukkan lagi, ya. Jadi ATP ini akan disebar ke seluruh bagian sel, ya. Jadi setiap sel itu punya mitokondria masing-masing. Jadi mereka akan menghasilkan energi masing-masing. Tapi mereka membutuhkan bahan bakar, ya, berupa glukosa, ya, kemudian lemak, kemudian oksigen juga dibutuhkan oleh setiap sel untuk sebagai penerima elektron terakhir oksigen itu. Kemudian membutuhkan air juga, ya, begitu. Nah, ini jadi proses bagaimana terbentuknya ATP dalam mekanisme fosforilasi oksidatif, ya. Nah, ini tadi, ya, ini kan bahan makanan glukosa, ya. Kemudian glukosa ini bisa ya, dia setelah masuk sel dia akan diberikan fosfat sehingga akan menjadi glukosa 6 fosfat sehingga dia tidak bisa keluar sel lagi. Nah, glukosa 6 fosfat ini bisa dibentuk menjadi nukleotida, ya, ini dalam kemarin metabolisme glukosa, ya. Nah, kemudian ini proses glikolisis dari glukosa akan diubah menjadi pirufat, ya. Nah, kemudian piruvatnya itu dia akan diubah menjadi asetil-CoA, ya, di dalam mitokondria, ya. Jadi pirufat itu akan dimasukkan ke dalam mitokondria diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini akan ikut siklus asam sitrat sehingga dia akan menghasilkan NADH dan FADH2, ya. Jadi NADH ini dibuat dari merangkaikan NAD+ dengan ion hidrogen, ya. Kan dia kan menerima elektron ini, ya, perubahan malat menjadi oksaloasetat, ya. Nah, ini akan ada elektron yang keluar, ya. Elektron ini akan didonorkan ke NAD sehingga NAD ini harus dia mengikat satu molekul hidrogen sehingga dia akan menjadi NADH, ya. Nah, NADH inilah yang nanti akan dibawa ke rantai transport elektron, ya, tadi, ya. Nah, jadi dari siklus asam sitrat ini akan dihasilkan NADH dan FADH2 yang banyak. Jadi NADH itu adalah nikotinamid adenin dinukleotide yang tereduksi. Bentuk yang dia
tidak tereduksi itu adalah bentuk NAD+. Tetapi kalau dia ketambahan elektron, maka dia disebut dengan NADH atau nikotinamid adenin dinukleotid yang tereduksi. Ya. Nah, jadi bahan bakar tadi karbohidrat, lemak itu akan dilakukan proses oksidasi, ya, dibuang CO2-nya, ya. Ini stage 1, ya. Ini di siklus asam sitrat, ya. Siklus asam sitrat yang ini nih. Ini tahap 1. Jadi asetil-CoA dia akan diubah menjadi NADH dan FADH2 melalui siklus asam sitrat, ya. Kemudian akan dipotong satu atom karbonnya menjadi digabungkan dengan oksigen menjadi CO2. Nah, kemudian ini akan masuk ke rantai transport elektron yang tadi. Ya, itu masuk ke state 2. Nah, sehingga pada ujungnya tadi, ujung rantai transport elektron, dia akan diikatkan elektron terakhir itu ke molekul oksigen, sehingga oksigen ini akan ini ketambahan 2 elektron dan dia harus mengikat 2 atom hidrogen, sehingga oksigen ini akan menjadi air. Ya. Nah, ini proses ini tadi dia menyebabkan perpindahan molekul ion hidrogen dari matriks mitokondria ke ini ke intermembran space. Nah, kemudian kalau terjadi kejenuhan, ya maka ion hidrogen itu akan masuk kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya energi, ya, yang bebas, dan energi tersebut akan digunakan oleh ATP sintase untuk mengikatkan ADP menjadi ATP. Maka itu ATP ini bentuk simpanan energi, ya, ibarat mata uang di dalam sel. Jadi kalau ATP banyak, kaya dia, ya. Jadi dia bisa digunakan, ATP ini bisa dilakukan proses hidrolisis ATP, ya, akan menghasilkan energi. Nah, ini proses tadi yang namanya fosforilasi oksidatif, ya. Jadi setelah pirufat diubah menjadi asetil-CoA, kemudian dia akan masuk ke siklus Krebs. Di siklus Krebs ini akan dihasilkan tadi NADH dan FADH2, ya. Nah, FADH2 dan NADH. Nah, kemudian NADH ini juga dapat juga tadi waktu pemecahan pirufat menjadi asetil-CoA, ini juga terdapat NADH. NADH ini dia adalah tadi koenzim yang tereduksi, ya. Dia membawa elektron. Nah, kemudian NADH ini akan mendonorkan elektronnya ke kompleks rantai transport elektron. Nah, ini terjadi di membran dalam mitokondria, ya. Ini ruang intermembran, ya. Ini membran dalam, ini matriks mitokondria. Nah, waktu elektronnya itu berjalan dari kompleks 1, ya, dia akan berjalan ke kompleks 2, ya, kemudian ke kompleks 3, ya, kemudian ke kompleks 4. Nah, waktu elektron ini melewati masing-masing kompleks ini, maka ion hidrogen sebagai penyeimbangnya dia harus keluar melalui transporter ini. Jadi ion hidrogen itu ini akan keluar ke intermembran space. Nah, dari kompleks 1, kompleks 3, dan kompleks 4, ya, akan keluar ion hidrogennya ini. Nah, ion hidrogen ini lama-lama jenuh kan di sini, penuh ya. Ya, kemudian ion hidrogen itu akan dipompa masuk lagi, ya. Akan masuk lagi ke dalam matriks mitokondria. Nah, waktu dia masuk melalui enzim ATP sintase, ini ATP sintase, nah dia akan menyebabkan timbulnya energi. Nah, energi yang timbul dari masuknya ion hidrogen ini ke dalam matriks mitokondria itu akan dipasangkan dengan fosfat ke ADP sehingga dia akan membentuk ATP. Ya, nah, ATP inilah yang nanti akan ditransfer ke keluar mitokondria. Di mitokondria ini juga butuh ATP untuk reaksi-reaksi, ya. Nah, jadi generatornya dalam sel itu adalah mitokondria. Jadi mitokondria ini harus selalu ada di dalam sel, ya, sebagai generator. Nah, ini bentuk dari koenzim redox, ya, namanya koenzim redox. Jadi koenzim yang dia bisa menerima elektron dalam siklus asam sitrat tadi, ya. Nah, jadi ini bentuknya, ini adalah NAD, ya. Nah, nikotinamid adenin dinukleotida, ya. Nah, NAD ini apabila dia ketambahan elektron, maka dia akan menjadi NADH, ya. Jadi NAD ini akan ketambahan elektron, ya, pada waktu proses ini.
proses siklus asam sitrat ini, ya. Jadi NAD ini dia akan menerima elektron sehingga dia akan mengikat hidrogen, ion hidrogen menjadi NADH, ya. Nah, ini dia akan mengikat 2 elektron, ya, sehingga dia akan menjadi NADH, ya. Nah, begitu juga kalau dia sudah mendonorkan elektronnya. Nah, NAD ini akan mendonorkan elektronnya pada kompleks 1 dari rantai transport elektron, ya. Dia akan mengalami kehilangan elektron sehingga dia akan berubah kembali menjadi NAD+, ya, dengan melepas hidrogen. Nah, ini. Jadi ini adalah pembawa elektron, pembawa energi, ya. Nah, jadi waktu dia mendonorkan elektronnya, NADH ini akan berubah menjadi NAD+ lagi. Nah, elektronnya akan jalan dari kompleks 1 menuju kompleks 2, kompleks 3, ya, melalui enzim Kochi, kemudian sitokrom C menjadi ke kompleks 4. Nah, waktu elektron dia berjalan di rantai transport elektron ini, ion hidrogen itu akan dibuang keluar ke intermembran space. Yang akan menyebabkan jenuh intermembran space dengan ion hidrogen, kemudian ion hidrogen itu akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase. Nah, masuknya ini menghasilkan energi. Energinya kemudian akan diikatkan oleh enzim ATP sintase ke fosfat, ya, sehingga dihasilkan ATP, ya. Jadi ADP tambah fosfat menjadi ATP. Nah, ini bentuk koenzim redox tadi, ya. Jadi NADH itu ketambahan 2 elektron, dia akan NAD plus itu akan ketambahan 2 elektron, dia akan menjadi NADH. Sedangkan ini FADH, ya. FAD dia akan ketambahan 2 elektron juga akan menjadi FADH2, ya. Nah, ini molekul ATP, ya. Kalau ATP ini adalah dia nukleotida trifosfat, ya. Jadi adenosin trifosfat, ya. Jadi ATP ini memiliki 3 ikatan fosfat, ya. Masing-masing ikatan fosfatnya ini diikatkan di sini, ya. Ini kan gulanya, ya. Di atom C ini C1, C2, C3, C4, C5. Nah, di atom C nomor 5 dia berikatan dengan fosfat. Nah, kemudian fosfatnya ini bisa ditambah ikatannya dengan fosfat yang lain sampai 3, ya. Kalau dia 3 fosfatnya namanya adenosin trifosfat. Kalau 2 fosfatnya dia akan dinamakan adenosin difosfat. Kalau 1 namanya adenosin monofosfat. Ya, jadi molekulnya itu ada gula ribosa, gula ini C-nya 5, ini 1, 2, 3, 4, 5 C-nya. Kemudian di atom C nomor 5 dia akan diikatkan dengan ikatan ester. Kemudian ada ikatan anhidrida, namanya ikatan anhidrida fosfat. Nah, ikatan anhidrida inilah yang nanti akan diputus, ya. Jadi ATP itu bisa diputus menjadi ADP ditambah fosfat bebas. Nah, kemudian energi yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk proses dalam sel, ya, seperti sintesis atau lokomosi atau melawan gradien dan lain-lain. Nah, sebenarnya bukan cuma ATP yang dia bisa menyimpan energi tinggi, ya. Ada juga fosfoenol pirufat, ya. Ini lebih tinggi lagi malah energi yang dia simpan, karbomoil fosfat, ya. Ada kreatin fosfat. Nah, tetapi yang paling umum digunakan di dalam sel itu adalah ATP. Itu paling umum digunakan. Yang lain juga bisa, tetapi tidak umum, ya. Yang paling umum, paling mudah, paling laku. Ya, ibaratnya mata uang yang paling laku kalau di dunia sekarang kan dolar. Ini dolarnya. Ya, tetapi yang ini kan lokal, ya. Jadi tidak seumum ATP digunakan. Nah, ATP ini bisa dilakukan hidrolisis, jadi memutuskan ikatan hidrida tadi. Ikatan hidrida antar fosfat ini bisa diputus, ya. Nah, diputusnya ini, nah dia akan menghasilkan molekul fosfat bebas dan akan menghasilkan energi. Nah, energinya tadi bisa digunakan untuk sintesis, ya, untuk pergerakan, untuk mengubah energi menjadi energi listrik atau energi kimia dan lain-lain, ya. Nah, ATP yang dihidrolisis dengan bantuan air, dia akan menjadi ADP, adenosin difosfat. Ini 3 fosfatnya diputus 1 ikatan anhidridanya di sini menjadi ADP, ya, menghasilkan energi yang tinggi.
Nah, ini adalah ini ya peran ATP dan ADP. Jadi ATP ini ya dihasilkan dari pengikatan fosfat bebas. Ini energi tadi yang sudah kita tahu tadi ya. Caranya adalah dengan fosforilasi oksidatif. Nah, ini akan energinya ini akan diikatkan melalui ikatan fosfat bebas dengan ADP. Ya, jadi fosfat bebas ini diambil, kemudian ADP diambil. Nah, energi yang tersedia itu digunakan untuk menyatukan ikatan ini. Jadi ADP akan terikat dengan fosfat satu sehingga menjadi ATP. Nah, ATP ini kemudian nanti digunakan oleh seluruh sel, ya, dihidrolisis, ditambahkan air dia akan menjadi ADP lagi dan menghasilkan energi tinggi. Nah, energi tingginya ini yang akan digunakan untuk proses-proses seperti tadi pergerakan, ya, sintesis dan lain-lain. Nah, kemudian molekul fosfatnya ini juga, fosfat bebasnya ini bisa digunakan untuk fosforilasi. Jadi misalkan glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat ini kan glukosa ditambahkan satu fosfat di atom C nomor 6-nya. Sehingga glukosa itu tidak bebas keluar masuk sel lagi. Jadi dia sudah aktif, sudah difosforilasi. Makanya dia sudah siap untuk diubah, misalkan mau jadi pirufat atau mau jadi glikogen. Nah, dia harus diubah menjadi glukosa 6 fosfat dulu. Nah, jadi fosfat ini bisa digunakan untuk reaksi fosforilasi. Jadi ditambahkan ke molekul-molekul lain, gliserol ya, atom C nomor 3 ditambahkan fosfat atau glukosa 1,6 bifosfat. Nah, ini ditambahkan 2 fosfat berarti. Dan reaksi fosforilasi lainnya. Nah, kemudian fosfat bebas ini ya bisa tadi diikatkan dengan ADP menjadi ATP. Nah, ini ada enzim yang namanya kreatin kinase, ya. Enzim kreatin kinase ini dia adalah enzim yang dia bisa bolak-balik kerjanya, ya. Dia bisa mengubah ATP menjadi ATP menjadi ADP, ya, atau ADP menjadi ATP juga bisa, ya. Nah, jadi untuk dipecah menjadi ADP, ini ada enzim kreatin kinase namanya. Ya, dia memecah fosfat. Maaf, salah. Bukan. Ini enzim kreatin kinase ini dia mengubah kreatin fosfat menjadi kreatin, ya, dengan menambahkan fosfat. Dia bersifat fosforilasi enzimnya, ya. Jadi enzim ini dengan bantuan ATP, ya, atau dia dengan bantuan ADP bisa bolak-balik membuat kreatin fosfat atau kreatin. Jadi kreatin ini bisa dijadikan kreatin fosfat dengan menambahkan satu fosfat, atau kreatin fosfat diputus satu fosfatnya yang bisa menjadi kreatin, ya, dengan enzim kreatin kinase. Ya, jadi dia menggunakan substratnya adalah kreatin fosfat dan ADP atau kreatin dan ATP. Nah, ini tadi siklus fosfat ya. Jadi fosfat ini berasal dari fosfat inorganik ya. Kemudian dia bisa berikatan dua fosfat atau satu fosfat. Fosfat yang dalam bentuk tunggal bisa diikatkan dengan ADP menjadi ATP ya. Nah, kemudian ATP ini bisa dipecah lagi ya menjadi ADP ya. ATP ini juga bisa dipecah menjadi AMP. Jadi diputus dua ikatan fosfatnya sehingga akan menghasilkan dua fosfat bebas ya. Nah, enzim-enzimnya yang mengubah ADP menjadi AMP ini enzim adenylyl siklase, bolak-balik kerjanya. ATP menjadi ini fosfat bebas ya, ini asil CoA sintetase dan lain-lain ya. Kemudian yang untuk ini menjadikan fosfat ini inorganik itu enzimnya pirofosfatase. Nah, jadi kesimpulannya sistem biologis ini menggunakan energi kimia ya. Jadi kita dikaruniakan Allah rezeki ya, Allah memberikan kita air ya, kemudian oksigen, kemudian bahan makanan. Nah, air, oksigen dan bahan makanan itu digunakan tubuh kita untuk menghasilkan energi. Ya, jadi butuh oksigen. Kalau tidak ada oksigen, energi yang dihasilkan bisa tetapi sedikit, tidak banyak. Jadi kita membutuhkan oksigen karena kita makhluk yang aerob ya. Nah, jadi selain bahan makanan, karbohidrat, lemak dan protein, kita membutuhkan oksigen dan air. Nah, kemudian reaksi eksergonik terjadi secara spontan. Jadi reaksi eksergonik tadi reaksi terjadi secara spontan dengan adanya energi bebas yang dilepaskan atau hilang. Ya, jadi reaksi eksergonik tadi bahan bakunya punya energi bebas yang lebih tinggi daripada
produknya, sehingga dia akan bereaksi secara spontan dengan melepaskan energi. Nah, energonik kebalikannya, dia bahan bakunya mempunyai energi bebas yang lebih rendah dibandingkan dengan produknya yang akan dihasilkan. Maka itu kebutuhan peroleh energi bebasnya, delta G-nya positif, dan hanya akan terjadi bila ada energi yang dimasukkan ke dalam sistemnya tersebut. Jadi reaksinya itu tidak terjadi secara spontan. Nah, ATP ini bertindak sebagai mata uang energi, ya. Jadi dia akan digunakan oleh seluruh bagian dari sel untuk melangsungkan aktivitas. Jadi aktivitas reaksi eksergonik, ya, misalkan pemecahan, ya, lisis, glikolisis, ya, atau beta oksidasi asam lemak, itu akan menghasilkan energi. Nah, sedangkan reaksi sintesis glukosa atau sintesis asam lemak, sintesis protein, nah itu membutuhkan energi dari ATP. Oke, ada pertanyaan? Silakan, Adek. Mengerti atau bingung? Izin bertanya, dokter. Ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khalid Ramadan, dok. Tadi kan, dok, di hukum termodinamika 2 kan kalau nggak salah rumus itu delta Gibbs sama dengan delta H dikurang T dikali delta S, ya, dok. Nah, tapi di situ tadi sempat tercantum katanya kalau dalam reaksi biokimia itu delta H itu sama dengan kayak delta perubahan energi dalam gitu ya, dok. Nah, itu kenapa bisa sama ya, dok? Dan alasannya apa sih yang bisa membuat mereka itu sama, dok? Terima kasih, dok. Yang ini ya? Iya, dokter. Jadi delta H itu katanya sama dengan perubahan energi dalam. Nah, itu kenapa bisa sama ya, dokter? Oke, ya. Jadi delta G itu adalah perubahan entalpi atau panas, ya. Nah, ini disebut dengan delta G itu adalah perubahan energi bebas, ya. Jadi delta G itu adalah perubahan energi bebas, itu dibuat bersamaannya delta H, ya, perubahan entalpi atau panas itu sendiri, dan suhu absolut, ya. Kalau suhunya ini nggak ada masalah, ya. Nah, ini maksudnya untuk reaksi biokimia itu akan terjadi diantaranya ada dua reaksi yang sering terjadi, itu eksergonik dan energonik. Nah, ini energi bebas, ya, ini adalah energi bebas. Nah, kalau untuk yang eksergonik, ya, yang dia mempunyai bahan baku yang energi bebasnya itu lebih tinggi dibandingkan produk, ya, maka itu delta G-nya itu adalah ini misalkan 50, ya, ini cuma 10. Jadi delta G-nya itu 40, ya. Nah, karena dia produknya itu bahan bakunya, misalkan ini tadi adalah glukosa, mau kita jadikan piruvat, ya. Glukosa ini kan C-nya 6, lebih kompleks, lebih rumit, jadi lebih banyak ikatan kimianya. Molekul glukosa itu kan C6 H12O6. Sedangkan kita menjadikan piruvat yang C-nya 3, yang molekulnya lebih pendek dan ikatannya lebih pendek dibandingkan ikatan-ikatan kimia di molekul glukosa, ya. Nah, maka dia akan akan menghasilkan energi kalau dia mau dibuat menjadi produk yang lebih kecil energi bebasnya. Maka delta G-nya ini, perubahan energinya ini adalah positif, ya. Artinya apa? Kalau delta G-nya positif, dia akan melepaskan energi, dan energinya itu akan reaksinya itu akan berlangsung secara spontan. Nah, berbeda dengan reaksi energonik. Reaksi energonik ini tadi misalkan asetil-CoA yang C-nya 2, mau kita jadikan asil-CoA yang C-nya ada 16. Nah, kita butuh menggabungkan 8 molekul asetil-CoA untuk menjadi satu molekul asil-CoA, ya. Nah, jadi di sini bahan bakunya itu mempunyai energi bebas yang lebih rendah, ya, karena cuma C-nya 2, ya, sedangkan ini C-nya 16. Produknya yang akan dihasilkan hasil CoA, ya, itu mempunyai energi bebas yang lebih besar dibandingkan bahan bakunya.
Nah, biar bahan bakunya tersebut bisa menjadi produk, maka ke dalam sistemnya itu perlu ditambahkan energi. Ya, makanya delta G-nya itu negatif. Ya, jadi produknya ini lebih besar dibandingkan bahan bakunya. Ya, jadi misalkan ini 50, ini 10, ya. Nah, jadi kalau 10 dikurang 50 berarti minus 40 delta G-nya. Nah, kalau ini kebalikan, ya. Yang besar misalkan ini 40, ini 10, ya, 40 dikurang 10 berarti 30. Delta G-nya positif. Nah, kalau delta G-nya negatif ini, ya, dia tidak terjadi secara spontan, tetapi dia harus memerlukan energi dulu. Ada energi aktivasi yang harus ditambahkan ke dalam sistem sehingga energinya itu bisa reaksinya itu bisa berjalan. Begitu, Alif. Sebenarnya dokter saya masih belum dapat jawabannya. Saya bingung aja gitu dokter dengan kesamaan antara delta E dengan delta H dok. Karena ini ada tulisannya dalam reaksi biokimia, karena delta H kira-kira sama dengan total perubahan energi internal, maka rumusnya itu jadi delta G sama dengan delta E dikali T dikali delta S gitu. Lagi ini ngajar. Iya, apa Alif? Mohon maaf dokter, saya jadi masih bingung gitu kayak kenapa delta E ini bisa disamakan dengan delta H gitu dalam reaksi biokimia. Oh, delta E ini disamakan dengan delta H. Delta H. Iya dokter. Yang ini ya. Karena itu suhu dan tekanannya konstan. Jadi suhu kita ini enggak? Tubuh kita suhunya bertambah enggak? Lip, kalau kita memetabolisme lip, naik nggak jadi 40 derajat atau 50 derajat nggak? Konstan ya. Iya, kalau yang suhu dan tekanannya tidak konstan, misalkan kita membakar kayu bakar, itu suhunya kan meningkat kan ya? Nah, ini kan kita berbicara bagaimana reaksi itu terjadi di dalam sel yang hidup. Ya, dia tidak memungkinkan adanya perubahan suhu ekstrim sama tekanan yang ekstrim. Maka suhu dan tekanannya itu konstan. Nah, itu jawabannya, Alif. Oke, baik dokter. Karena kita berbicara biokimia. Bio itu kan hidup ya. Berbeda kalau reaksi baterai. Baterai kan enggak, dia menghasilkan panas gitu ya. Atau turbin ya. Atau ini apa namanya? Pembakaran ya, combustion gitu yang di dalam mesin mobil. Nah, mesin mobil kan terjadi panas, tekanan tinggi menggerakkan mesin. Nah, itu bedanya. Kalau kita terjadi di dalam suatu sel yang tidak mungkin terjadi yang namanya perubahan tekanan dan perubahan suhu yang ekstrim. Begitu, Lip. Berarti karena suhu dan tekanannya tetap konstan. Delta H ya. itu samakan dengan delta E itu ya. Itu. Oke, itu. Ngerti ya, Lip? Paham, dokter. Terima kasih, dokter. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan, Dek. Izin, dokter. Ya, silakan yang tunjuk tangan. Nancy ya? Valencia. Ya, Valentina. Izin Setchenko. Ya. Izin bertanya, dokter. Nama saya Valentina. Saya masih bingung yang di bagian Irfa Sautak. Nggak bisa kedengeran. Agak gede dikit suaranya. Apakah sudah terdengar? Belum. Apakah sudah terdengar? Dekat-dekat lagi dengan mikrofonnya. Ya, begini dokter. Ya. Ya, saya masih bingung yang delta G itu dokter. Kan ya. Tadi katanya kalau delta G-nya itu positif, kan dia spontan ya. Ya. Tapi yang di situ kan ada tulisan jika delta G negatif, reaksi berlangsung spontan. Jadi yang spontan itu jika delta G-nya positif atau negatif ya dokter? Ya, jadi delta G ya. Delta G itu adalah ini. G itu adalah reaksi ini energi bebas ya. Jadi energi yang terkandung di dalam suatu produk atau di dalam suatu bahan ya, energi. Ya, dalam sepotong roti kan ada energi. Nah, kalau kita metabolisme ya kita cerna menjadi potongan-potongan kecil ya otomatis ada energi yang lepas ya. Nah, ini jadi delta G itu ya
adalah perubahan dari reaktan ke produk, delta G itu. Nah ya, kalau reaktannya lebih tinggi ininya energi bebasnya, sedangkan produknya lebih rendah energi bebasnya, maka delta G-nya dikatakan positif. Ya, kayaknya salah deh di ininya nih, di tulisannya ini salah. Ya, baik, Tulisannya dokter. nih kayaknya nih. Terima kasih. Ya, yang benar yang digambar. Ya, baik, dokter. Terima Ya. kasih. Jadi bingung ya, karena salah tulisan ya. Nanti saya cek lagi lah ininya, ya. Nah, arti delta G positif itu adalah ini. Ya, jadi reaktan itu mempunyai energi bebas yang lebih besar dibandingkan produk. Itu namanya delta G-nya positif, ya. Nah, sedangkan kalau reaktannya itu mempunyai energi bebas yang lebih rendah dibandingkan produknya, maka delta G-nya itu disebut dengan negatif. Begitu Valentina, ngerti nggak? Baik, dokter, sudah mengerti. Ya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya harus membuat sesuatu, ya, harus mengerjakan sesuatu. Mudah-mudahan cukup ya sampai di sini penjelasannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.